Hai, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dan selalu semangat untuk belajar. Bertemu lagi di channel YouTube Guru Belajar 86 Media. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang upaya mempertahankan kemerdekaan melalui diplomasi. Mari kita simak penjelasannya. Upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak hanya dilakukan melalui pertempuran, namun juga dilakukan melalui jalur diplomasi, perjanjian, dan perundingan. Beberapa upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui diplomasi antara lain seperti Perjanjian Linggarjati, Perjanjian Renville, Perjanjian Rum-Royen, dan Konferensi Meja Bundar atau KMB. Berikut ini penjelasan beberapa contoh upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui diplomasi. Yang pertama, Perjanjian Linggarjati. Perjanjian Linggarjati adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat, yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Hasil perundingan ini ditandatangani di Istana Merdeka Jakarta pada tanggal 15 November tahun 1946 dan ditandatangani secara sah oleh kedua negara pada tanggal 25 Maret tahun 1947. Pada perjanjian ini, delegasi Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir. Sementara delegasi Belanda diwakili oleh Wim Sermerhorn. Inggris bertindak sebagai penengah, diwakili oleh Lord Killen. Hasil perjanjian Linggarjati adalah sebagai berikut. 1. Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera dan Madura. 2. Belanda harus meninggalkan wilayah RI paling lambat tanggal 1 Januari tahun 1949. 3. Belanda dan Indonesia sepakat membentuk Negara Republik Indonesia Serikat, atau RIS. 4. RIS harus bergabung dengan negara-negara persemakmuran di bawah kerajaan Belanda. Perjanjian Linggarjati ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia. Pelaksanaan hasil perundingan ini tidak berjalan mulus. Pada tanggal 20 Juli tahun 1947, Gubernur Jenderal H.J. Van Mook akhirnya menyatakan bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan perjanjian ini. Pada tanggal 21 Juli tahun 1947, meletuslah agresi militer Belanda I. Yang kedua, Perjanjian Renville. Perjanjian Renville adalah perjanjian antara Indonesia dengan Belanda, yang terjadi pada tanggal 8 Desember tahun 1947 sampai tanggal 17 Januari tahun 1948. Perjanjian ini dilaksanakan di atas geladak kapal perang Amerika Serikat USS Renville, yang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Perundingan ini ditengahi oleh Komisi Tiga Negara atau KTN, yaitu Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifuddin. Delegasi Belanda dipimpin oleh Raden Abdul Qadir Widjojoatmojo. Hasil perjanjian Renville adalah sebagai berikut. 1. Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. 2. Disetujuinya sebuah garis yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. 3. TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur. Yang ketiga, Perjanjian Rum-Royen. Perjanjian Rum-Royen adalah sebuah perjanjian antara Indonesia dengan Belanda, yang dimulai pada tanggal 17 April tahun 1949, dan akhirnya ditandatangani pada tanggal 7 Mei tahun 1949, di Hotel des Indes, Jakarta. Nama perjanjian ini diambil dari kedua pemimpin delegasi, Muhammad Rum dan Herman van Royen.
Tujuan perjanjian ini adalah untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum KMB di Den Haag. Pada perjanjian ini delegasi Indonesia diwakili oleh Muhammad Rum. Sementara delegasi Belanda diwakili Herman van Rooyen. Hasil perjanjian Rum-Rooyen adalah sebagai berikut. 1. Angkatan bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya. 2. Pemerintah Republik Indonesia akan menghadiri KMB. 3. Pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. 4. Angkatan bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang. Yang keempat, Konferensi Meja Bundar. Konferensi Meja Bundar atau KMB adalah sebuah pertemuan yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda, dari tanggal 23 Agustus hingga tanggal 2 November tahun 1949 antara perwakilan Republik Indonesia, Belanda, dan BFO atau Ijenkomst for Federal Overleg, yang mewakili berbagai negara yang dibuat Belanda di Kepulauan Indonesia. Tujuan dari KMB adalah untuk menyelesaikan sengketa Indonesia dan Belanda seadil dan secepat mungkin. Ketua KMB adalah Perdana Menteri Belanda, Willem Drees. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Muhammad Hatta. Delegasi BFO dipimpin oleh Sultan Hamid II dari Pontianak. Delegasi Belanda dipimpin oleh Van Maarseveen. Hasil konferensi Meja Bundar adalah sebagai berikut. 1. Belanda mengakui Republik Indonesia Serikat atau RIS, sebagai negara merdeka dan berdaulat. 2. Status Irian Barat diselesaikan dalam waktu setahun, sesudah pengakuan kedaulatan. 3. Akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. 4. RIS mengembalikan hak milik Belanda, memberikan hak konsesi, dan izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda. Demikian penjelasan tentang upaya mempertahankan kemerdekaan melalui diplomasi. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian.